Halo bro Wensis, ketemu lagi dengan Koko Wendy. Gimana kabarnya kalian? Semoga kalian juga masih stay at home ya. Gila banget, kita hampir semuanya nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia kita udah istilahnya apa ya, fucked up banget. Gimana, kalian udah pada bosan di rumah? Ya, sampai hari ini video ini dibuat. Kalau sekarang tanggal 8 April 8 April itu dimana udah ada berita mengenai pemerintah udah ngeluarin sebuah peraturan yang namanya itu pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kayaknya kalau video ini udah diupload harusnya itu udah berjalan ya. Gue dikirimin sama teman dan sahabat mengenai isinya apa aja. Gue pas baca dan gue tiba-tiba nggak lama setelah itu dengar desas-desus lagi bahwa ada perubahan. Gue juga jadi bingung dan ya mudah-mudahan setelah video ini diupload udah jadi pada jelas. Memang ini sebuah apa ya istilahnya kejadian yang sangat luar biasa ya buat gue pribadi dan gue yakin juga buat kalian, buat di seluruh dunia, bahwa ini impactnya itu gila banget. Kayaknya baru beberapa minggu udah menyentuh 1 bulan, dan memang yang terjadi di Indonesia sekarang ini bahkan di seluruh dunia itu angkanya juga naik turun. Di China turun tanggal 8 April ini katanya sempat naik sedikit, di Indonesia sendiri naik terus, tapi gue juga dengar angka yang sembuh juga cukup banyak. Walaupun saudara-saudara kita yang meninggal juga tidak sedikit ya. Memang ini sebuah sesuatu yang memang di luar prediksi. Gue juga lihat pahlawan-pahlawan kita, para tim medis yang udah luar biasa banget. Bahkan beberapanya juga udah sempat jadi korban. Tapi buat gue pribadi mereka tuh udah luar biasa banget. Jadi kita harus taruh respect yang luar biasa. Gue adalah salah satu masyarakat Indonesia yang nggak bisa berbuat banyak. Mungkin beberapa kalian juga. Yang gue bisa lakukan hanyalah stay at home ya. Dan sudah masuk minggu kesekian, gue udah nggak tahu lagi gue sempet nggak tahu udah tanggal berapa dan hari apa. Tapi selama stay at home masih juga ada WFH, gue masih jalan WFH. Tapi selama jalan WFH, dan gue yakin juga kalian yang udah jalan WFH gimana ya, paling kalian pasti nggak 100% juga, waktu kalian juga masih banyak. Dan itu jadi hal yang plus minus ya. Jadi ini hikmahnya kalau menurut gue dari apa yang terjadi sekarang, COVID-19 atau coronavirus. Kalau gue pribadi ya, gue ngerasa ada sedikit perubahan yang cukup signifikan ya. Pertama, waktu gue kepada keluarga juga jadi cukup banyak. Itu yang pertama. Yang kedua itu nggak tahu, gue setiap siang sekitar jam 9 jam 10 kadang suka keluar rumah atau keluar kos. Posisi gue sama lagi ada di kos. Gue liat di kosan gue, di depan kos gue tuh suka ada taman, dan gue liat tuh nggak seperti biasanya tuh banyak kupu-kupu, udara juga kayaknya semakin agak segar. Mungkin juga karena aktivitas manusianya juga berkurang. Istilahnya tuh alam jadi istirahat ya dari hiruk pikuk manusia gitu. Hiruk pikuk manusia yang istilahnya tuh udah ngerusak alam. Alam tuh seperti kayak istilahnya tuh minta waktu untuk istirahat gitu. Hal ini jadi sesuatu yang positif gitu. Walaupun negatifnya tentu aja udah gila banget kita kehilangannya. Terakhir gue dengar sekitar 500.000 penduduk dunia itu udah meninggal karena COVID. Gue doakan semoga ini cepat lewat, dan semoga kita juga harus lebih bersabar karena udah ada beberapa orang yang teman-teman juga udah mulai bosan banget di rumah, stay at home. Buat gue pribadi, stay at home juga jadi sebuah pengalaman yang tersendiri ya. Beberapa rencana kita juga jadi berantakan. Gue lihat di beberapa berita juga beberapa artis jadi kehilangan beberapa project. Gue yakin juga kalian juga sedikit terganggu jadwal-jadwalnya. Termasuk gue sebenarnya. Mungkin nggak banyak dari kalian tahu, gue tuh sempat jalanin YouTube, sempat berhenti sekitar kurang lebih 1 bulan. Dan memang sebelum coronavirus gue udah berpikiran untuk buat beberapa project. Salah satunya itu ada bahas buku, ada ingin ngobrol sama teman. Jadi ngobrol tapi kita minimalisir edit ya. Jadi lebih bebas obrolannya itu tentang apa aja. Dan gue pengen lebih rajin lagi ngupload video. Tapi itu jadi berubah semuanya karena COVID. Pas udah berita COVID, gue jadi mulai mikir lagi gue harus bikin konten seperti apa. Konten untuk dengar musik tetap, review atau reaction musik tetap. Gue juga sempat seminggu sekali itu balik ke rumah. Jadi gue berpikir kira-kira ada kegiatan apa yang bisa gue jalanin. Jadi itu gue habisin buat baca buku. Walaupun gue tuh jujur aja jarang banget baca buku, tapi semenjak waktu banyak gue jadi baca buku. Dan buku gue tuh sebenarnya terbilang ya lumayan, banyak banget juga enggak, tapi tidak dibaca gitu. Jadi salahnya itu banyak banget. Jadi gue gak berasa kayak punya hutang. Gue punya waktu untuk baca buku, dan jadi gue jadi kepikiran kenapa gue nggak jadi bahas buku ya, atau bedah buku, atau pamer buku. Gue kasih contoh salah satu buku yang gue baca, itu buku ini.
Ini bukunya dari Agatha Christie, penulisnya, cerita tentang detektif Hercule Poirot. Gue suka banget cerita detektif. Gue juga banyak koleksi. Gue nggak bilang gue koleksi ya, tapi gue ada buku. Gue suka banget cerita Sherlock. Jadi gue ketemu buku-buku ini Sherlock itu dari, bukan Mas Sherlock ya, tapi dia kayak obral buku gitu. Nah ini salah satunya, mungkin kalian tahu ya Sherlock ya. Gue tidak berani menyebut diri gue seorang Sherlockian karena gue ya istilahnya newbie lah untuk sebagai seorang pembaca buku. Dan yang buku Poirot tadi, Agatha Christie tadi, ini sebenarnya gue tidak beli ya. Ini sebenarnya hadiah dari teman-teman gue. Waktu itu gue perpisahan, waktu itu gue resign dari kantor. Bahkan ini masih ada beberapa pesan-pesan mereka, cute banget mereka. Dan ini sebenarnya permintaan gue. Jadi waktu itu mereka bingung mau cari hadiah, gue bilang nggak usah. Tapi kalau mereka bersikeras, gue maunya buku, karena gue pengen belajar jadi seorang pembaca buku, dan menurut gue baca buku itu keren. Semenjak itu gue coba, karena gue tidak terlalu secara ekonomi tidak terlalu baik ya. Jadi saya waktu itu seringnya beli buku-buku murah kayak buku-buku ini. Ini buku katanya bagus ya. Ini terjemahan Indonesia, tapi ini buku sulit banget gue pahamin jujur aja. Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea, ini termasuk yang cukup membingungkan ya. Kalau ini gue beli dengan hanya harga berapa ini? Ini 15.000 deh. Tipis. Gue melihat sekarang harga buku mahal sekali. Sejak itu gue coba belajar baca buku, tapi gue juga mau say thank you sama teman-teman gue. Waktu itu gue sempat ulang tahun, teman-teman gue pada juga bingung mau kasih gue apa. Gue cuma bilang, lu orang nggak patungan beli aja gue buku gitu. Mereka cari buku dan mereka tanya, gue bingung beli buku apa. Akhirnya gue kasih nama penulisnya, karena gue lihat penulis ini tuh bukunya sering dipamerin di toko-toko buku, tapi gue suka penasaran nih siapa sih gitu loh. Banyak banget yang kayak rekomendasi ini buku, penulis ini bagus, namanya Paulo Coelho. Mereka beli dengan cukup banyak bukunya. Gue jadi penasaran, gue kan jadi terbayar ya. Tapi sayang sekali gue gitulah ya penyakitnya ya, newbie, jarang-jarang baca buku ini aja. Buku ini masih terbungkus rapi. Tapi gue ada satu bukunya mereka sih, satu bukunya yang gue baca ini yang terbungkus rapi. Yang gue baca buku mana ya? Oh, agak dalam. Ada satu buku gue baca, dan gue harus akui buku itu agak menarik ya. Tidak seperti buku biasanya, mungkin karena terjemahan bahasa Indonesia juga. Tapi menarik sih buku ini. Paulo Coelho ini agak deep ya. Jadi gue kayak baca satu halaman itu gue harus berulang lagi buat dapetin deepnya gitu. Dan gue baca baru setengah, gue kayak lupa loh judulnya. Itu keren banget sih sebenarnya. Dan mungkin tuh jadi kesempatan gue bikin konten untuk bahas buku. Gue kalau bilang bedah buku, gue tidak sejago itu ya. Istilahnya presentasi buku. Jadi mungkin pamer aja kali ya. Mungkin bisa juga jadi usaha gue untuk lebih rajin baca buku. Oh ya, bahkan ya, gue ada mau saya thank you juga salah satu komisaris di perusahaan gue yang lama. Waktu itu gue bilang bahwa gue lagi belajar membaca buku. Dia juga pembaca buku yang luar biasa, antusias banget sampai kasih gue buku loh. Ini salah satu bukunya. Kalian bisa lihat gak? Gue dikasih gratis. Dia sih bilangnya bahwa dia punya double gitu. Gue sih nggak percaya ya. Bahkan dia tulis gue sebuah surat. Wow, gila banget. Dan gue merasa bersalah karena gue belum baca, jujur aja. Dan ini akan jadi kesempatan gue baca. Dan buku ini bahasa Inggris. Dan ini juga jadi challenge buat gue ya untuk mau baca gitu. Karena buku banyak banget. Oh ya, buku ini nih, Ziarah. Ini gue baca. Gue buktikan kalau gue baca tuh. Gue baru baca sampai sini. Ya, aduh ini enak banget ya pembatas bukunya. Tapi ini luar biasa susah banget buat gue pahamin. Mungkin gue harus baca ulang kali ya. What? Don't know. Tapi itu sih, gue pengen banget bikin konten itu. Jadi ini ada hikmah lah ya di balik COVID ini. Gue juga ada bikin video gue nyanyi. Jadi kalian bisa menikmati suara fals gue. Jadi mengisi waktu gue nyanyi, dan semoga kalian juga bisa nebak-nebak ya itu lagu penyanyinya siapa. Atau mungkin kalian tahu penyanyi, karena gue punya selera musik yang pernah sering gue bilang bahwa selera gue tuh agak-agak unik. Gue sih merasa itu sih referensi buat kalian ya. Ya paling itu sih ya dari gue. Semoga ini cepat berlalu.
Nah, semoga juga kalian jaga kesehatan. Dan sekedar info, gue tuh menjaga kesehatan gue dengan minum ini, Biograpsid. Biograpsid itu adalah suplemen yang mengandung OPC karena dia terbuat dari biji anggur. Dan kalau kalian bisa google sendiri ya, OPC itu sebenarnya 50 kali vitamin C dan vitamin E, dan dia itu antioksidan. Sebenarnya Biograpsid ini sebenarnya untuk mereka yang terkena diabetes, darah tinggi atau kolesterol. Ini sebenarnya cocok banget. Sebenarnya ini buat orang tua ya, tapi ini kita yang tidak sakit juga bisa minum karena ini bukan obat, ini suplemen. Dan gue baru tahu ini bagus buat paru-paru. Jadi kalian buat menjaga kesehatan tubuh kalian selama COVID. Jadi kalian harus jaga kesehatan terus. Oke, itu dulu dari Kak Wendy. Gue akan lanjut buat video lagi. Kalian sehat-sehat selalu. Bagi kalian yang sakit, semoga cepat sembuh. Oke, see you guys in the next video. Jaga kesehatan terus. Jangan bosan-bosan. Stay at home.